Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Semoga sehat selalu. Di sini saya mau berbagi pengalaman saja, membongkar dan memasang isi komponen kopling Honda Astra Grand Prima Supra 100 itu sama ya. Ya kita langsung saja ya. Saya ingin percepat videonya ya. Setelah itu, jika engkol ini susah untuk dibuka, kita ambil saja obeng mini, kita tokok tengahnya supaya agak melebar, baru kita songket ya, supaya mudah keluar. Ya, untuk membuka bak magnetnya ya, kita ambil palu sama koran atau kain ya, untuk melapisi supaya bak magnetnya enggak terlalu luka atau lecet nanti kalau saat membuka. Ya, ada lupa nih, kita buka dulu pir pijakan rem ya. Nah, ini lupa nih tadi bukanya. Dan di sini saya membuka mur pengikat atau penguncinya ini dengan pahat kecil ya, yang terbuat dari obeng ketok bekas ya. Nah, karena saya tidak punya kunci mahkota, jadi saya menggunakan alat seadanya. Yang penting bisa terbuka dan pelan-pelan dan tidak melukai mur penguncinya. Nah,
saya memang tidak punya kunci mahkota. Kawan-kawan juga kalau nggak punya kunci ya seadanya saja lah, yang penting bisa terbuka. Oke kawan-kawan, di sini saya mau membuka ya rumah kampas gandanya ya, memeriksa ini kaki tempat dudukan kampas ganda ini. Nah, saya buka dulu kipnya ya, satu-satu, habis kip lalu ringnya nanti. Nah, goyang atau tidaknya kita akan periksa nanti. Ya, setelah kita buka ternyata karet gandanya habis ya. Nah, ini kayaknya kampas gandanya pun masih tebel ini, masih bisa dipakai ya, masih bisa dipakai. Lalu kita coba dudukan dengan kampas gandanya, apakah ada oblak. Kalau tidak berarti masih bisa dipakai. Nah, sepiling sedikit masih bisa dipakai. Dan ini ujungnya ini juga saya tambahkan, saya las ini. Nah, ininya termakan ya, nanti mau saya ratakan ini. Nah, ujungnya saya las supaya tidak terlalu jauh jarak antara kampas ganda dengan rumah kampas gandanya atau lonceng close-nya. Nah, itu nanti ditambahkan. Itu memang sudah saya tambahkan. Dan ini saya mengganti karet gandanya ya, penahan kampas ganda itu dengan selang saja, selang minyak ya, cukup ternyata. Nah, tinggal bikin lagi sampai 3 buah. Setelah itu kita pasang ringnya, ada 3 ring ya, dan 3 pengunci snap ring. Nah, kita pakai tang. Nah, setelah itu kita pasang per engkol. Nah, dan ini rumah per engkolnya ya, jangan sampai kebalik. Kita perhatikan ya, yang ada tonjolannya ke dalam. Kita masukkan.
Nah, ujung pirnya kita masukkan ke tahanannya sedikit saja, jangan sampai terlalu masuk. Kita ambil engkol, kita putar sampai ujung rumahnya pir engkol. Nah, ketemu dengan tahanannya itu, kita sorong ke dalam terus. Nah, kita sorong, lalu kita pasang snap ringnya ya. Ini snap ringnya kita balikkan dulu ke dalam supaya agak merapat. Setelah itu kita ambil engkol, kita coba, kita putar-putar apakah ada yang nyangkut atau tidak. Kalau tidak ya berarti sudah oke. Lanjut. Nah, ini saringan oli ya, kita wajib bersihkan, lalu kita pasang kembali. Oke guys, selanjutnya ini adalah pennya ya, pen gigi bintangnya nih. Gigi bintang operannya ada 5 nih ya. 1 2 3 4 5. Yang pendek ada 1 ya, kalau di Astra Grand ya, di pen gigi bintangnya. Langsung saja kita pasang. Nah, setelah itu kita pasang gigi operannya dulu ya, sama pir operannya. Seperti ini nggak bisa kebalik ya, balik nggak masuk dia nanti. Ya, masukkan terus, baru kita pasang pirnya. Pirnya pun nggak bisa kebalik ya. Ini nah, kita ambil obeng, kita tekan. Sabar. Nah, ujung pir as operannya harus masuk di tengah kaki tonjolan ada di dalam itu. Nah, setelah ini kita cabut pen yang 2 biji ini ya, supaya cakar operannya ini bisa masuk ke dalam ya. Cakar operannya ini ya, yang pemindah gigi nih di bintang operannya, lalu kita pasang pelan saja.
Ya, nah, sudah pas, ada 5 ya. Baru kita pasang bintang operan. Bintang operan ini nggak mungkin kebalik ya, karena lubang untuk pennya yang kecil ini dia nggak pas di tengah, agak ke atas sedikit. Jadi kalau terbalik, nah, baut pengikat ini nggak akan masuk ke lubang botol operannya itu, tidak masuk dia. Tapi kalau ya pasti pas baru masuk. Nah, dia nggak kebalik, nggak akan bisa dipasang ya. Kalau kita pasang ya, ya harus kuat ya, kalau tidak nanti takut lepas. Tapi jangan terlalu kuat, nanti draknya bisa aus atau dol. Setelah itu lanjut, kita ada ring, 2 ring ya. Nah, yang seperti yang tebal 1 ya, dan yang ada tanduknya 1 ya. Kita masukkan, kita pusing ya. Nah, itu ada paritannya itu ya. Ya, nah, dan yang ada tanduknya kita masukkan. Gunanya per yang ada tanduk untuk menahan per yang tebal ini supaya nggak bisa bergeser. Kita coba lihat lagi ya, ada tanduknya masuk di lubangnya itu. Iya. Setelah itu ada ring. Nah, ini yang agak lebar ya, dia masuk di as sokar atau seher, yang seher as. Dan kita lanjut ya, kita pasang kampas kuplingnya ya. Kita lihat ya, ini rumah kampas kuplingnya. Nah, ini kampas kuplingnya ya. Nah, kita olesi dengan oli dulu. Dan kalau pasang pelat kampas kopling itu ya, yang bagian rata nanti itu di bagian dalam ya, yang agak cembung keluar ya, gitu seterusnya ngikuti ya. Yang bagian datar di ke dalam ya. Saya olesi dulu kampas koplingnya. Ya, pasang kampas pelat kampas ya. Nah, kampas pelat kampas. Nah, kampas. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, saya sesuai ada tandanya ya. Kemudian nah, di dalam rumah gigi sekundernya, ini ada bosnya ya, jangan lupa. Dan di sini nggak ada ringnya ya. Nah, nggak ada ring. Kalau di Astra Grand, Astra Prima itu nggak ada ya. Kalau
Kalau di Yamaha pasti ada, Suzuki pasti ada. Di Honda ada yang tidak. Kita ambil mangkoknya ya, mangkok lampungan olinya. Yang ujung nih sama gigi sekundernya, gigi itu harus rata ya. Nah, karena dia macam ada pirnya dia, kalau nggak dimasuk ke dalam dia nyangkut. Nah, itu harus rata seperti itu. Kita pasang kampas gandanya. Di sini ada ring ring pengunci ya. Kemudian ini ring outside. Ini murnya. Maaf ya, saya nggak punya kunci mahkota, terpaksa saya pakai mata obeng ketok yang sudah saya pipihkan pelan-pelan, yang penting tidak merusak mur penguncinya. Teman-teman bisa melakukannya kalau dalam keadaan terpaksa tidak mempunyai kunci mahkota. Nah, selanjutnya kita tekan ring pengunci murnya ya, supaya murnya apabila terjadi kendor tidak mudah lepas atau berputar. Lalu kita pasang pir kampas kopling ya. Maaf, videonya saya percepat karena kalau nggak kelamaan ya, agak percepat sedikit. Yang penting jelas. Nah, kita pasang tapak penekan rumah kampas kopling. Di sini ada mur ya, 4 biji ya. Ya, kita kunci ya, kita kuatkan, nanti takut kita lepas ya. Pelan tapi pasti. Kemudian kita pasang mangkok penampung oli ya, ada 2 mur ya di bawah ya. Ya, siapa tahu kawan-kawan pemula. Nah, di sini posisinya biar ingin melihat.
Nah, setelah itu ada packing dan penutup ya. Nah, penutup ini gunanya untuk menahan kotoran oli ya. Nanti dia hanya tersimpan di dalam sini. Nanti kalau kita buka, waktu pembukaan atau penggantian kampas kopling, kita bisa bersihkan dalamnya. Ya harus kuat, cuman jangan terlalu kuat, nanti bisa aus dratnya dan murnya. Buat terjaga. Lalu kita pasang ini otomatis penekan rumah kampas kopling ya. Ya, kita lihat ya. Nah, itu ada tanda garis ya. Nah, nanti dia akan ketemu dengan titik yang ada di titik kecil yang atas ya, bukan yang 4. Di atas yang 4 itu ada titik kecil. Nah, dia sejajar dengan titik kecil yang di atasnya. Maaf, ini kameranya saya miringkan karena terlalu rendah posisi motornya. Nah, seperti ini dia ya. Ya, ya. Nah, ini ada informasi sedikit, apabila tanda ini hilang, nah, maka kita bisa memasangnya dengan ada spasi. Nah, kalau begini ini salah. Nah, yang benar seperti ini. Kita lihat kalau tanda itu hilang ya, kalau tanda garis itu hilang, titik hilang, nah, kita dengan memberi spasi seperti ini saja, nah itu sudah pasti bisa digunakan ya. Jangan lupa, biasanya kalau kita masang tanpa dikasih grease atau gemuk, otomatis yang ini bisa jatuh. Lebih baik amannya kita kasih gemuk atau grease. Jadi dia waktu kita masang bak koplingnya, dia tidak akan jatuh. Jangan lupa ya, ini ada 2 bos ya sebelum kita pasang bak koplingnya. Langsung saja pelan tapi pasti ya. Nah, kita pasang ya. Di sini kalau ingin mengira jumlah bautnya, kita lihat lubangnya yang ada di bak koplingnya ini ya. Tutup bak kopling, bagian kopling ya. Nah, ini kita lihat bautnya ya. Dia jaraknya nanti kira-kira 1 cm itu. Segitu baru pas, itu memang punya pasangannya. Oke, sekian sajalah kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.